Hello Agropreneurs, kamu tahu nggak hama kakao yang menyerang buah muda? Hama ini bisa menurunkan hasil cukup tinggi, bahkan penurunan hasilnya bisa lebih dari 50%. Dan kalau kamu temukan serangan hama ini di lahanmu, harus kamu kendalikan dengan cara yang tepat. Sekarang kita bahas ya, gimana cara pengendalian Helopeltis SPP di tanaman kakao. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe channel ini ya dan aktifkan notifikasinya agar kamu bisa tahu pemberitahuan video terbaru seputar dunia agribisnis dari kami. Helopeltis SPP tentu bisa dikendalikan dengan cara yang ramah lingkungan. Gimana caranya? Agens pengendali hayati Beauveria bassiana dinilai efektif untuk menekan populasi Helopeltis SPP. APH ini diperoleh dari Laboratorium Hayati Balai Proteksi Tanaman Pertanian di Pakem, Sleman, Yogyakarta. Terus, gimana aplikasinya? Tentu aplikasinya sangat mudah. Beauveria bassiana ini dilarutkan ke dalam air, aduk, dan pastikan seluruhnya terlarut secara merata. Larutan ini udah siap kamu gunakan. Dosis pencampurannya 25 gram per liter atau 3 kantong APH dicampur dengan air untuk 1 tangki semprot. Kemudian, semprotkan ke semua bagian tanaman yang berpotensi ada Helopeltisnya. Buah yang masih kecil dan juga daun muda sangat rentan terhadap hama kepik penghisap ini. Pada tanaman usia sekitar 4 tahun ini, 1 tangki 16 liter bisa untuk menyemprot sekitar 8-10 tanaman. Tentunya, hasil penyemprotan gak bisa langsung terlihat ya. Setelah beberapa hari baru bisa ditemukan Helopeltis yang terinfeksi jamur Beauveria. Di sini, kami tidak mengambil gambar hasil infeksi jamur ini. Tapi menurut literatur, serangga bisa mati setelah sekitar 4 hari aplikasi. Dan gejala tumbuhnya jamur sudah terlihat setelah 8 hari. Di mana infeksi jamur ini ditandai adanya koloni jamur berwarna putih di tubuh Helopeltis. Untuk memutus siklus hidup Helopeltis perlu dilakukan penyemprotan tiap 3 minggu sekali. Pengendalian rutin ini tujuannya agar Helopeltis nggak banyak berkembang. Seperti halnya serangga lain, Helopeltis juga mengalami metamorfosis. Dimulai dari telur yang berbentuk lonjong berwarna putih, kemudian tumbuh menjadi nimfa yang sudah lengkap badan dan kakinya tapi tidak bersayap. Kemudian perubahan terakhir menjadi imago. Fase ini sudah memiliki organ lengkap, memiliki sayap dan jarum penghisap. Imago ini yang bisa menyerang buah dan daun muda pada berbagai jenis tanaman. Di lokasi ini, Helopeltis menyerang buah muda. Ditandai ada bercak-bercak pada buahnya. Buah yang terkena serangan berat bisa menyebabkan perkembangan buah tidak maksimal hingga mengering. Dan buah yang masih bisa tumbuh, kulitnya akan retak-retak dan mengeras. Selanjutnya, pertumbuhan buah dan biji akan terhambat. Sebenarnya, pengendalian menggunakan Beauveria bassiana ini hanya satu dari banyaknya upaya pengendalian Helopeltis. Kali ini, kita akan mengutip upaya pengendalian Helopeltis dari referensi berikut. Pertama, artikel dari Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dengan judul Pengendalian Helopeltis SPP, Hemiptera myride pada tanaman kakao mendukung pertanian terpadu ramah lingkungan. Artikel ini ditulis oleh Gusti Indriati, Fani Susanti, dan Arlia Dwi Hapsari. Lalu yang kedua, buku yang dipublish Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang berjudul Kakao, Sejarah, Botani, Proses Produksi, Pengolahan, dan Perdagangan. Pengendalian Helopeltis ini bisa kamu temukan pada bab hama utama tanaman kakao yang ditulis oleh Endang Sulistyowati. Sekarang kita akan sebutkan sejumlah cara pengendalian Helopeltis. Pertama, kultur teknis. Cara ini dimulai dari pemilihan varietas yang tahan terhadap hama ini. Ada sejumlah varietas yaitu IKRI 01, IKRI 02, IKRI 03, dan IKRI 04. Setelah pemilihan varietas unggul, lanjut teknis budidayanya. Pemeliharaan dengan pemangkasan rutin dan sanitasi kebun bisa mengurangi risiko serangan Helopeltis. Pemangkasan tunas air dan cabang yang tidak produktif juga bisa mengurangi populasi Helopeltis ini. Kebun yang banyak gulmanya tentu akan menjadi tempat yang bagus sebagai inang alternatif
Jadi, pembersihan gulma sangat penting untuk mengurangi serangan helopeltis. Pengendalian lainnya, pengendalian biologi. Salah satunya menggunakan Beauveria bassiana seperti yang kita bahas sebelumnya. Selain jamur, pengendalian hayati lainnya bisa juga menggunakan semut hitam. Semut hitam ini jadi salah satu musuh alami helopeltis. Semut hitam bersimbiosis dengan kutu putih. Hasil sekresi kutu putih disukai oleh semut hitam karena manis. Adanya semut di permukaan buah, helopeltis tidak akan menusukkan stiletnya untuk menghisap dan bertelur. Selain semut hitam, semut rangrang juga bisa dimanfaatkan sebagai musuh alami. Selain itu, ada juga parasitoid. Parasit ini dapat menurunkan populasi helopeltis dengan menyerang telurnya. Serangan helopeltis juga bisa berkurang dengan pengendalian secara mekanik atau fisik. Penangkapan dengan alat bantu bisa dilakukan, tapi cara ini sulit dan juga kurang efektif. Dan untuk pengendalian secara fisik bisa kamu lakukan dengan penyarungan buah. Di sini, buah kecil dilindungi menggunakan plastik. Salah satu ujungnya tetap dibiarkan terbuka seperti memakai sarung. Teknik ini cukup efektif menangkal serangan helopeltis. Hanya saja butuh effort untuk diaplikasikan. Petani harus memasang plastik satu persatu di setiap buah. Di samping itu, penggunaan plastik yang berlebihan juga tidak ramah lingkungan. Perlindungan buah secara fisik juga dapat dilakukan dengan memberikan lapisan tipis tertentu untuk melindungi kulit buah kakao. Selanjutnya, ada insektisida nabati. Pembuatan insektisida nabati bisa menggunakan beberapa bahan alami. Beberapa di antaranya yaitu biji mimba, biji srikaya, limbah tembakau, daun sirsak, daun serai, bawang putih, dan banyak bahan alami lainnya. Terakhir, dan kalau memang sangat terpaksa, bisa menggunakan insektisida kimia. Cara ini sangat cepat menurunkan populasi helopeltis di pertanaman kakao. Pestisida ini sangat beragam merek dagangnya. Pilih yang paling aman dan sesuai dengan anjuran. Yang perlu kamu tahu, penggunaan pestisida kimia ini punya resiko tinggi, baik untuk petani pengaplikasi maupun lingkungan pertanaman itu sendiri. Penggunaan pestisida kimia harus benar-benar hati-hati dan harus sangat tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktunya. Pengendalian kimiawi ini juga harus didukung early warning system. Pengamatan tanaman harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Pengamatan populasi dan penyebaran hama bisa menjadi dasar analisis dan penentuan untuk pemberian pestisida kimia. Kalau memang diperlukan, pestisida kimia bisa diaplikasikan untuk mengurangi serangan hama. Beberapa pengendalian ini bisa kamu aplikasikan di lahan kakaomu. Pilih yang paling sesuai untuk kondisi kebun yang kamu punya. Hanya saja, penggunaan bahan alami dan hayati lebih direkomendasikan agar lebih ramah lingkungan. Moga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa kasih like dan share juga videonya ke teman-temanmu. Dan kalau ada masukan, saran, atau hal yang perlu kamu diskusikan, tulis aja di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya.